Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami mengadakan wawancara terkait dengan wawasan kebangsaan dengan kelima narasumber kita, yaitu Ibu Yeni Sri Lestari, Ibu Safridah, Bapak Ashabul Yamin, Bapak Jalaluddin, Ibu Rodatun Nafisah. Mari kita simak pertanyaan dan jawaban dari kelima narasumber kita. Baik, terima kasih. Saya langsung saja saya ingin bertanya kepada dua narasumber yang sudah berhadir pada hari ini. Yang pertama, kepada Bapak Jalal, pertanyaannya adalah apakah arti penting dari wawasan kebangsaan dan aksi bela negara masih bisa diterapkan pada masa sekarang dan apa guna atau manfaat daripada wawasan kebangsaan bagi generasi saat ini? Silakan Pak Jalal. Baik, terima kasih Bu Yeni atas pertanyaannya luar biasa sekali. Saya ingin menanggapi bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang masyarakat Indonesia terhadap keberagaman ya. Karena hal itu sangat fundamental untuk dimiliki oleh setiap warga negara mengingat Indonesia ini sangat pluralagam sekali. Maka dari itu dalam rangka upaya bela negara, hal-hal semacam itu perlu untuk semakin dituangkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah semakin meningkatkan wawasan kebangsaan melalui dengan bersikap lebih toleran terhadap perkembangan-perkembangan atau perubahan-perubahan sosial yang ada di sekitar kita. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawabannya sangat luar biasa, Pak Jalal. Langsung saja kepada narasumber kedua kita, Pak Ashabul Yamin. Sama pertanyaannya, Pak, apa arti penting dari wawasan kebangsaan dan aksi bela negara untuk kita pada saat ini dan urgensinya terutama bagi generasi sekarang? Silahkan Pak Ashabul. Terima kasih Bu Yeni. Saya rasa itu tuh sangat penting ya dan mesti segera diterapkan. Karena generasi muda itu perlu untuk dipupuk sejak dini untuk mencintai negara kita sendiri. Dan juga generasi muda ini yang nantinya akan menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Mulai dari sekarang kita bangun hingga nanti ke depan mereka siap untuk membangun bangsa kita. Sehingga nanti dimanapun mereka berada, baik mereka ada di Indonesia ataupun mereka ada di luar negeri, mereka selalu punya rasa cinta akan tanah air. Dan itu tuh terpatri di dalam hati mereka. Sehingga mereka bisa menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Begitu dari saya, Ibu Yen. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada dua narasumber kita. Kita sudahi. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah bisa berhadir pada kesempatan kali ini. Izinkan sebelumnya saya, Ashabul Yamin Asghar, selaku pewawancara di sini memberikan kurang lebih 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu terkait bela negara. Untuk yang pertama, izin untuk Ibu Safridah, boleh? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Ibu, saya punya pertanyaan terkait bela negara. Menurut Ibu, apa sih arti bela negara itu dan bagaimana cara mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ashabul atas pertanyaannya. Menurut saya, arti dari bela negara yaitu perilaku kita sebagai warga negara Indonesia dalam menjiwai dan mencintai kepada bangsa kita sendiri. Nah, untuk implementasi aksi bela negara di kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti membeli dan bangga menggunakan produk-produk lokal kita, memberikan kontribusi kita untuk kemajuan bangsa, seperti melakukan riset atau penelitian yang inovasi sesuai dengan kebutuhan negara, dan juga membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat di kegiatan pengabdian masyarakat. Begitu, Bapak. Terima kasih Bu Safrida untuk jawabannya. Berarti memang pengimplementasiannya kita sebagai dosen bisa dilakukan melalui Tridharma Perguruan Tinggi ya, pengabdian, penelitian dan penelitian kepada di kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Raudatun. Selamat pagi Ibu Raudah. Pagi Pak Sabul. Baik, Ibu Raudah, masih pertanyaan yang sama. Menurut Ibu, apa sih arti bela negara itu dan bagaimana cara mengimplementasikan aksi bela negara dalam kehidupan sehari-hari?
Baik, menurut saya, bela negara itu yaitu sikap ataupun perilaku kita sebagai warga negara dalam menjaga kedaulatan negara dengan menjiwai dan mencintai negara Republik Indonesia. Adapun bela negara ini diharapkan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman yang ada. Kemudian implementasi aksi bela negara di kehidupan sehari-hari bisa dengan ikut aktif berpartisipasi dalam organisasi masyarakat, baik itu di lingkup kampus maupun di luar kampus. Kemudian kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti melakukan gotong royong dan juga melakukan musyawarah mufakat. Kemudian senang hati mengorbankan waktu, pikiran, baik untuk anak-anak didik maupun masyarakat luas. Dan juga gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Demikian Pak Ashabul. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih kembali Bu Roda. Berarti juga aksi bela negara ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan bermusyawarah ya, bermasyarakat, sekaligus bermusyawarah, saling tolong-menolong dan sebagainya. Baik, terima kasih Ibu Safrida atas waktunya. Terima kasih Ibu Roda untuk waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Saya sebagai pewawancara akan menanyakan Bapak dan Ibu terkait wawasan kebangsaan. Untuk pertama, saya persilakan Bapak Ashabul Yamin. Selamat pagi Bapak. Pagi, Bu. Baik, langsung saja Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Menurut Bapak, bagaimana dengan isu-isu terkait ancaman-ancaman yang datang yang dapat merusak kedaulatan negara kita sebagai terorisme, gerakan separatisme, dan radikalisme? Dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Baik, terima kasih Bu Roda. Menurut saya isu-isu terorisme, separatis, radikalis memang marak ya terjadi akhir-akhir ini dan ancamannya itu parah karena hal tersebut dapat merusak rasa persatuan dan merusak ideologi bangsa kita. Pancasila terancam. Nah, sehingga hal tersebut saya rasa dapat dicegah dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana salah satunya seperti sila ketiga ya, jelas tertuang yaitu persatuan Indonesia. Makanya, apapun ancaman yang datang baik dari media sosial, dari organisasi-organisasi, ormas yang isinya menyebarkan ujaran kebencian harus ditepis. Dan akan lebih baik kita ikut meluruskan isu-isu miring tersebut. Begitu Ibu Roda. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali. Intinya kita dapat mencegah ancaman-ancaman tersebut dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Ibu Safrida, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Menurut saya isu yang berkaitan dengan ancaman kedaulatan negara perlu kita hadapi dengan tepat dan strategis. Karena mengingat kasus ini masih terjadi sampai sekarang. Banyak oknum-oknum pemecah pemersatu bangsa menjadi pelajaran bagi kita ya sebagai dosen untuk terus menanamkan nilai-nilai Pancasila dan bela negara pada anak-anak didik kita. Nah, dengan memberikan pemahaman kepada mahasiswa melalui FGD, forum group discussion, dan pembelajaran dengan metode project based learning, seperti memberikan kasus ya mengenai kebangsaan, itu akan membuka paradigma mahasiswa kita dan membuka kemampuan mereka dalam berpikir kritis ya guna menghadapi ancaman-ancaman seperti terorisme, separatisme, dan radikalisme. Mungkin begitu saja, Ibu Rodatu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bu Safrida dan Bapak Ashabul Yamin. Intinya masih sama ya. Kita dapat mencegah ancaman-ancaman tersebut dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tadi pertanyaan dan hasil jawaban dari beberapa narasumber kita. Dari hasil tersebut dapat kita analisis dan simpulkan bahwasannya anak bangsa perlu memahami dan memaknai dari arti wawasan kebangsaan itu sendiri. Di mana dalam wawasan kebangsaan terdapat pemahaman untuk menghargai perbedaan yang dibungkus dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda, kita tetap satu jua. Selain itu, juga kita harus memahami nilai-nilai dasar bela negara serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Saya Safrida, selaku perwakilan dari kelompok 3 Latsar Angkatan 19 mengucapkan terima kasih atas kesediaan menonton video ini.